Muhammad Nasarudin. Selain dengan sesama anggota dewan dari fraksi Demokrat. Saya tidak begitu memperhatikan hubungan pribadi mereka, Pak. Yang saya ketahui hanya hubungan antara ketua dan bendahara. Dalam BAP saudara pada 29 April 2014 nomor 9 poin kedua, 3 dan 4 saudara atas pertanyaan ini saudara menyampaikan di dalam rapat-rapat di DPR RI fraksi Demokrat, karena saudara Anas jarang memimpin rapat, saudara Nasar sering menyampaikan bahwa apa yang disampaikan sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Anas. Apakah seperti itu? Iya, jadi penjelasan saya atas pertanyaan apakah ada rapat-rapat dan apakah rapat itu sering diwakili Pak Nasarudin, saya membenarkan bahwa seringkali, bahkan kebanyakan kalinya justru ketika Pak Anas tidak ada, saudara Nasar mengatakan bahwa rapat ini sudah disetujui dan apapun yang dia sampaikan merupakan perintah dari Pak Anas. Pengalaman saudara saksi yang anggota dewan dengan terdakwa Anas Urban, apakah terdakwa itu kalau menyampaikan sesuatu itu vulgar atau dia dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung sehingga perlu diterjemahkan oleh Nasarudin? Jadi di dalam rapat-rapat formal yang dipimpin langsung oleh ketua fraksi, saya pribadi kadang-kadang merasa tidak begitu mengerti apa yang menjadi maksud. Dan setahu saya Pak Anas tidak pernah mengemukakan satu keinginan itu secara vulgar. Seumpamanya Pak Anas sendiri tidak pernah mengatakan dan meminta kami untuk mendukung beliau untuk menjadi ketua umum. Bahkan ketika ditanyakan selalu juga tidak pernah menjawab bahwa saya ingin jadi ketua umum. Jadi tidak pernah ada bahasa dari Pak Anas untuk menyatakan bahwa iya saya ingin jadi ketua umum atau iya ini adalah perintah saya, itu sangat jarang keluar dari mulutnya Pak Anas. Sehingga biasanya Pak Nasar yang mengatakan kepada kami, begini loh maksudnya, itu kan kalian tidak paham saja, kan saya yang dekat sama saudara Anas, jadi apapun ini loh maksudnya. Singkatnya, apapun yang kami tidak mengerti dan kami diberi pemahaman oleh Pak Nasar bahwa maksud kata-katanya Pak Anas adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Nasar, dan kami percaya. Terdakwa Nasarudin itu menerjemahkan, menyampaikan maksud, menjelaskan. Dia menjelaskan dan bahkan memerintahkan. Apakah pernah terdakwa merasa komplain atas penjelasan? Selain kami juga, saya posisinya pada waktu itu kan bukan siapa-siapa ya Pak. Saya tidak berani saya untuk menanyakan kepada Pak Anas apakah ini betul yang dimaksudkan Pak Nasar ini benar. Saya dan almarhum juga pada waktu itu tidak berani untuk bertanya langsung kepada Pak Anas apakah ini benar kata-kata Pak Nasar ini benar tidak kata-katanya Anas. Tapi kan ya posisi kami hanya mempercayai saja karena Pak Nasar mengatakan bahwa Pak Anas itu udah seperti lebih dari saudara bahkan. Tadi saudara saksi Windu sudah menjelaskan terkait dengan mimpi yang sangat berbeda. Apakah yang disampaikan oleh saudara Windu tadi betul? Jadi begini Pak Nasar itu mengatakan kepada kami, baik saya maupun almarhum, ini berawal sejak dari kongres. Pada saat kongres kami dimintai, saya mendapatkan informasi ini melalui almarhum suami, bahwasannya kami diminta untuk menyumbang. Tapi karena posisinya pada saat itu tahun 2009 kami baru selesai kampanye dan baru terpilih lagi untuk menjadi anggota DPR, kami tidak mempunyai biaya yang banyak, sehingga almarhum memutuskan untuk menyumbang 150 juta.
atas permintaan Nasar. Nah, setelah itu Pak Nasar mengatakan bahwa ini kurang sekali, yang dibutuhkan banyak. Begini aja Bu Enji, kalau mau almarhum Mas Aji jadi ketua Komisi 5, Mbak Enji harus menuruti kata-kata saya. Mbak Enji duduk saja di Komisi 10 menjalankan perintah saya. Nanti saya akan mengupayakan Mas Aji jadi ketua Komisi 5. Dan saya menginginkan Mas Aji juga jadi ketua Komisi 5. Saya menjalankan apa yang Pak Nasar perintahkan kepada saya. Sehingga Pak Nasar mengatakan kamu hanya menjalankan saja, rumusannya adalah demikian. Pokoknya kalau untuk Komisi 10 kamu tidak usah mengerjakan yang lain-lain. Kamu tidak usah mengerjakan Kemenpora, kamu juga tidak perlu mengerjakan Kemenbutar. Apalagi Kemenbutar dan Kemenpora itu dua-duanya adalah menteri dari Partai Demokrat. Jadi tidak usah dikritisi programnya, hanya diperjuangkan saja. Saya dikatakan oleh Pak Nasar untuk tidak mengganggu, bahkan harus mendukung. Apalagi Mbak Enji sebagai kader, itu wajib hukumnya. Kalau menterinya adalah menteri dari Partai Demokrat, maka tidak boleh dikritisi program dan kegiatannya, tetapi justru harus mendukung. Saya hanya ditugasi untuk Kemendiknas. Kemendiknas dikatakan bahwa 5% yang Mbak Enji itu yang akan diberikan untuk DPR. Semua dikatakan oleh Pak Nasar pembagiannya adalah 1% untuk komisi yang harus dibagi untuk pimpinan komisi, anggota-anggotanya, 1% untuk pimpinan banggar, itu urusannya Nasar, dan 3% untuk fraksi itu juga urusannya Nasar. Jadi Mbak Enji itu hanya mengerjakan dan hanya memantau yang 1% saja. Yang penting di komisi uang parkirnya itu yang merupakan jatah Partai Demokrat itu diberikan. Terkait dengan saudara yang sudah jelaskan tentang prosentase itu, apakah terdakwa mengetahui sebagai ketua fraksi Demokrat? Ini tidak ada, Pak Anas tidak pernah ikut campur dalam proyek-proyek begini, karena yang memerintahkan langsung itu adalah Pak Nasar, dan saya tidak pernah memberitahukan juga dan tidak pernah mengkoordinasi, karena setahu saya yang namanya bendahara ya pasti dia punya komunikasi sendiri dengan ketua. Ketiga, terkait dengan pencalonan terdakwa Anas Urbaningrum sebagai ketua Partai Demokrat tahun 2010. Nah, saudara kan jadi anggota dewan dari wilayah Jawa Tengah. Apa yang saudara ketahui atau saudara lakukan terkait dengan upaya pencalonan terdakwa? Kebetulan koordinator Jawa Tengah itu adalah Pak Sudewo. Ya, dan saya diminta untuk membantu menggalang suara di dapil saya, dapil Jawa Tengah 6. Saudara minta menggalang ya? Meyakinkan teman-teman ketua DPC untuk memilih Pak Anas. Kalau yang bertanggung jawab sebagai koordinator wilayah Jawa Tengah siapa? Pak Sudewo. Saudaranya membantu. Saya secara struktur ya hanya diminta untuk membantu dapil saya saja. Sepengetahuan saudara, selain Sudewo sebagai koordinator wilayah Tengah, itu koordinator untuk wilayah lain itu yang saudara kenal siapa? Yang saya tahu hanya almarhum Mas Aji. Kalau misalnya Pak Umar Arsal, Pak Umar Arsal saya tidak tahu apakah dia koordinator daerah mana atau bukan koordinator. tapi dia termasuk yang menjadi tim suksesnya. Iya. Apakah termasuk juga saudara Pasya atau Saan Mustafa? Iya. Saan Mustafa. Apakah termasuk Firwan Amir untuk Aceh? Iya. Apakah termasuk Luhut Sitompul yang dari Medan? Saya tidak tahu kalau Pak Ruhut itu koordinator atau bukan, tapi tim Kalau sukses. Pak
Pasek yang ada di belakang itu apakah juga termasuk tim suksesnya terdakwa Anas Urban itu? Saya kurang memperhatikan kalau pada waktu itu ada. Dia nggak menakutkan. Oke, kalau yang lain yang saudara tahu? Yang pada waktu itu ikut rapat itu kan ada Pak Joni Allen, Dari Allen, ya ada betul. Mikael Latimena. Michael Latimena. Ya. Itu aja yang saya ingat, Pak. Ya, saya lanjutkan terkait dengan upaya mensukseskan pencalonan terdakwa ini. Apakah saudara pernah hadir dalam rapat-rapat di antara tim itu? Pernah, Pak. Sehingga saudara beberapa sering atau hanya beberapa kali? Seingat saya 2 kali yang di Senayan, Senayan Setir. Maksudnya di apartemen Senayan Setir? di apartemen. Kalau yang di Ritz Carlton saudara pernah ikut? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Nah, sepengetahuan saudara pada saat deklarasi itu saudara masih ingat tanggal berapa? Tidak ingat Tidak. tanggal. Apakah maksudnya 15 April 2010? Saya kurang ingat. Pada saat deklarasi saudara ditunjuk sebagai apa? Saya sebagai pembawa acara, Pembawa acara bersama-sama dengan siapa? Pak Haji Komar. Oh, ya saat itu yang menunjuk terdakwa sendiri atau Kalau komunikasi tidak pernah dengan Pak Anas, Pak. Semuanya dengan Pak Nasar. sebagai pembawa acara mestinya berkomunikasi dengan EO. Iya. Siapa yang menjadi EO? Seingat saya Pak Rio dari Bapak Pasi. Papaji. Nah, pada saat deklarasi itu kira-kira yang hadir sedikit atau Penuh Pak ruangan. itu kira-kira memuat berapa orang, ratusan? Yang pasti lebih dari 100. Apakah maksudnya di ballroom juga Sultan? Iya. Terkait dengan upaya menggalang dukungan itu, apakah saudara juga pernah melihat dari DPC atau DPD itu hadir dalam rapat koordinasi yang disediakan Tidak pernah. tidak melihat? Kalau yang dari DPC di Jawa Tengah yang menjadi wilayah saudara, dapil saudara pernah hadir di situ? Di Senayan tidak pernah. Tidak pernah. Kalau yang dilakukan di daerah misalnya kunjungan atau orang menyebut roadshow itu pernah hadir di dapil saudara? Tapi saudara Anas tidak pernah datang ke dapil saya untuk roadshow. Jadi saya sendiri yang ke sana. Mas tidak mau hadir ke Jawa Tengah ya? Dia tidak datang di dapil saya, tapi mungkin di Semarang atau Oh, tapi di daerah pemilihan saya tidak. kenapa? Tidak serius untuk dapil saudara ya? Kalau yang di Jogja, kan Jateng sama Jogja itu kan jadi satu. Saya kurang tahu Pak, karena saya juga tidak pegang jadwal roadshow-nya Pak Anas. Sepengetahuan saudara, itu biaya yang diperlukan itu dari mana? Apakah saudara tahu misalnya, oh ada fundingnya siapa dalam rapat-rapat? Kalau untuk masalah konkret tidak pernah diberitahu. Jadi saya hanya diminta untuk menggalang. Setelah itu kalau mereka punya keyakinan untuk memilih Pak Anas, itu langsung diberitahu ke Pak Sudewo. Nanti setelah itu urusannya sama Pak Sudewo. Apakah kemudian akhirnya saudara mengetahui setelah peristiwa itu terjadi, akhirnya saudara tahu nggak siapa yang membiayai? Sampai sekarang saya tidak mengetahui persis. Kalau biaya roadshow sendiri dari siapa? Jadi semua yang berkaitan dengan uang kan selalu dimintanya ke Nasar. Dimintanya kenapa? Terkait dengan
perempuan selalu diminta ke Nasar. Jadi kalau ada keperluan apapun juga semua itu, ini terlepas dari kongres Pak. Tapi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kan semua ke Pak Nasar semua. Untuk kegiatan-kegiatan Mas Anas itu banyak dari Pak Nasar. Bukan Pak Anas, saya masalah partai. Iya. Baik sekali Pak Nasar ya. Saudara saksi, terkait dengan pembahasan APBNP untuk APBNP 2010 untuk proyek P3 Samanggalang, apa yang saudara ketahui? Kalau untuk APBN itu karena memang perintahnya Pak Nasar, saya tidak usah terlibat di dalam Kemenpora dan Kemendikbud, maka saya pun tidak lagi aktif baik dalam rapat-rapat ataupun pengambilan keputusan. Tetapi saya sebagai anggota Partai Demokrat pasti akan mendukung kebijakan Pak Menteri, waktu itu Pak Menteri Pak Andi Malarangeng. Kalau terkait dengan pertemuan-pertemuan antara Kemenpora yang di dalam APBN P 2010 ada tambahan sekitar 2,125 triliun, itu yang sudah tahu apa? Apakah itu maksudnya untuk proyek Hambalang itu? Jadi tidak pernah ada pengusulan secara, yang diusulkan selalu secara globalnya Pak. Kemudian baru bisa dibahas. Tapi terus terang Pak, karena saya pada waktu itu tidak diminta untuk membidangi Kemenpora, saya juga tidak begitu teliti. Karena kan sudah dibagi-bagi. Kan Pak Nasar mengatakan bahwa untuk urusan Kemenpora biar Prof Mahyudin, kamu nggak usah sibuk-sibuk di situ. Yang penting mengiyakan aja, kalau ada yang bantai dibela. Jadi saya bertugasnya ya hanya di Kemendiknas. Kalau terkait dengan proyek di Kemendiknas yang ada tambahan 2,1 triliun, saudara mengetahui? Iya. Yang saudara ketahui apa itu? Itu jadi anggaran 2,1 itu kan otomatis sebagai efek daripada Undang-Undang Sisdiknas yang harus 20%. Sehingga relatif kalau untuk Komisi 10 bagian Kemendiknas kita tidak perlu lagi untuk mengupayakan anggaran. Karena anggaran itu akan datang dengan sendirinya akibat dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20. Nah itu adalah optimalisasi. Akibat kenaikan anggaran, maka 20%-nya harus diberikan kepada fungsi pendidikan. Dan itu jatuh ke Kemendiknas sebesar 2,1. Apakah dari situ juga ada fee yang 20% untuk Partai Demokrat? Jadi saya mendapat arahan dari pimpinan komisi, dari Pak Prof lah, bahwa untuk penganggaran kali ini kita membagi kuenya biar adil sesuai kursi DPR aja lah yang ada di DPR, dan Partai Demokrat mendapat 20%. Nah 20% itu sesuai kursi kita di DPR. Ketika Pak Prof mengatakan begitu, saya membawa hasil itu ke Pak Nasar. Saya bilang ini jatah Partai Demokrat ada 20%. Nah Pak Nasar mengatakan bahwa ya sudah itu diisi oleh Rosa, karena itu adalah jatah partai. Nanti yang 1%-nya buat teman-teman di komisi nanti diselesaikan Rosa. Nah untuk pimpinan Banggar 1%-nya dan untuk fraksi biar saya sendiri yang menyelesaikan. Saudara menyebut tadi Pak Prof, maksudnya Pak Prof itu siapa? Prof, Profesor Alandika atau Profesor Anas? Maksudnya siapa? Pak Masyudin maksudnya. Terima kasih saudara saksi. Jadi yang sudah saudara terangkan di dalam persidangan, termasuk di dalam BAP, benar semua ya. Dalam saudara memberikan keterangan di penyidik pun saudara memberikan keterangan tidak dalam tekanan, betul? Tidak. Jadi benar. Oke, saya lanjutkan kepada saudara saksi Neneng Sriwati. Terima kasih saudara saksi Neneng Sriwati yang hadir di tempat ini sebagai saksi untuk
terdakwa Anas Urbaningrum. Bu Neneng Tiwayuni ini maksudnya kan istri dari Pak Nasarudin kan? Benar. Betul kan ya? Saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum yang sudah satu. Coba tolong dilihat dulu, nanti saya jawab sama yang lupa. Kenal ya, masih yakin ya? Nah, yang saudara tahu hubungan antara terdakwa Anas Urbaningrum dengan suami saudara Nasarudin itu apa? Yang saya tahu, suami saya bekerja untuk Pak Anas, Pak. Maksudnya bekerja untuk Pak Anas itu apa? Dia bekerja untuk Pak Anas, Pak. Maksudnya ya memang suami saya yang selalu tampil dengan karyawan-karyawan, yang Pak Anas adalah di belakangnya. Oh, maksudnya beliau yang ada di belakang, tapi yang tampil ke depan Dengan karyawan adalah Pak Anas. Sepengetahuan saudara, apakah terdakwa Anas itu sering membantu suami saudara untuk mendapatkan proyek-proyek itu? Saya secara pasti tidak pernah tahu tentang hal begitu, tapi kalau dari segi telepon dan pernah suami mengucapkan juga sudah pernah tahu itu. Apakah saudara juga berkantor di Permai Group? Saya tidak berkantor di Permai Group, Pak, tapi sebelum suami saya menjadi anggota DPR, saya memang sering membantu di bagian keuangan dan bagian yang lain yang mungkin bisa saya bantu ya seperti HRD juga terkadang saya membantu. Kalau kedudukan Mas Anas Urbaningrum sendiri di Permai Group sebenarnya sebagai apa? Selain yang sudah dijelaskan dia di belakang layar saja. Ya secara struktural kan Pak Anas memang tidak ada namanya di anugerah ya Pak ya, atau di Permai, tapi selama ini suami saya mencari bekerjalah untuk Pak Anas, dan dari segi politik ataupun dari segi perusahaan, Pak. Oke, saksi. Apakah saudara pernah melihat terdakwa Anas Urbaningrum itu datang ke Permai Group? Sering. Kalau di yang saya tahu, karena saya dulu masih sering ke Tebet yang di kantor anugerah, SAPI. ya, anugerah SAPI itu sering. Sering. Ya. Kalau ke sana itu bertemu dengan siapa? Ya, dengan Pak Nazarudin. Biasanya datangnya hari apa? Saya nggak bisa memastikan hari apa, tapi yang sering memang Jumat atau Sabtu. Pernah melihat terdakwa bersama suami saudara Jumatan bareng? Sering, Pak. Saya lanjutkan, saudara saksi. Tolong saudara jelaskan aliran dana dari PT Anugerah Nusantara kepada Anas Urbaningrum sebagaimana saudara jelaskan di dalam BAP nomor 5. Dan saudara tahu apa mulai dari pembelian mobil? Saudara tahu apa? Ya, saya secara pribadi memberi uang cash dari saya ke Pak Anas memang tidak pernah. Tapi yang sering memberikan uang cash tersebut itu melalui kurir ya, atau supir, atau Bu Yuliani sendiri memberikannya kepada Pak Anas di saat Pak Anas ada di kantor Tebet. Kalau terkait dengan pembelian mobil Harrier, itu yang saudara tahu apa? Tolong saudara jelaskan. Iya, waktu saya lupa bulan September, waktu ada acara buka puasa di kantor, Ya. saya datang
di acara tersebut sebelum masih siang ya Pak ya. Terus ada orang dealer mobil yang datang ke kantor dan kebetulan bertemu dengan saya untuk minta pembayaran mobil. Saya juga tidak tahu karena tidak ada omongan sebelumnya. Terus saya menelpon kepada suami saya sendiri bahwasanya ini ada orang dealer mobil meminta pembayaran mobil untuk panas. Terus kita membayarnya pakai apa? Gitu. Suami menyuruh saya untuk ketemu Pak Marisi. Pak Marisi di situ adalah salah satu direktur perusahaan. Dan Pak Marisi, saya ketemu Pak Marisi. Terus Pak Marisi akhirnya berbicara melalui telepon dengan Pak Nazar. Setelah melalui telepon dengan Pak Nazar, yang saya tahu adalah bahwasanya Pak Marisi itu telah dititipkan uang sekitar 700 ke dia atas uang hambalang atau apa, saya nggak tahu ya Pak ya. Waktu itu yang berbicara langsung adalah Pak Marisi dengan Pak Nazar. Tapi uang tersebut terpakai oleh Pak Marisi untuk keperluan kantor. Jadi yang tersisa uang cashnya adalah cuma sekitar 150-an, dan sisa yang lain akhirnya dibayar dengan uang dengan cek Pak. Bayar dengan cek. Iya. Yang cash itu sekitar 150. Kemudian yang lainnya cek. Cek. Iya. Nah, cek itu diambilkan dari mana ya? Cek PT Pasifik kalau nggak salah. Cek PT Pasifik. Iya. Pasifik Metropolitan maksudnya. Nah, iya Pak. Iya. Oke. Kemudian setelah itu kan mobil diangkat. Ya, setelah ada pembayaran tersebut, memang saya langsung yang menyerahkan uangnya kepada orang dealer tersebut. Ya. Terus mobilnya dicek, ya cek bodi untuk serah terima itu juga saya dan ada supir yang menemani yang mengetahui. Terus karena ada acara dan Pak Anas juga sama istri dan keluarga lain juga datang, akhirnya mobil tersebut malamnya setahu saya dibawa langsung oleh Pak Anas. Apakah kemudian mobil Harrier itu kemudian diatasnamakan Pak Anas? Setahu saya iya Pak. Ya. Apakah kemudian nomornya B15A? Iya Pak. Pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan uang dipakai untuk membantu terdakwa Anas Urbaningrum dalam pencalonan sebagai ketua umum Partai Demokrat di dalam Kongres itu apa yang saudara ketahui? Waktu itu saya menanyakan kepada suami kalau saya pengen ikut untuk acara kongres. Suami mengizinkan, oh iya nggak apa-apa. Kebetulan juga ada Yuliani, Serina dan kawan-kawan di sana membawa duit untuk kelancaran sukses, untuk kelancaran pemilihan Mas. Ya setelah saya datang bersama anak-anak dan supir pada hari, saya lupa Kak ya, saya datang sama anak-anak. Terus malamnya saya bertemu Yuliani, saya datangin ke kamarnya Yuliani dan teman-temannya. Ya memang saya melihat satu kamarnya penuh isi dengan dus-dus yang isinya uang Pak. Saudara tahu berapa jumlah uang itu? Saya tidak tahu pasti Pak, tapi ada US dollar dan ada rupiah. Kalau suami saudara pernah bercerita uang itu berapa jumlahnya? Pernah sih Pak, tapi sekitar 20 juta atau 30 juta US lah, sama 30 miliar ya. Oh, jadi ada bentuk dolar, ada bentuk rupiah. Pernah mendengar uang itu untuk apa? Suami cerita uang itu untuk diserahkan kepada
yang berhak memiliki itu seperti mungkin DPC kali gitu Pak. Dan uang itu diambil langsung oleh, dan saya menanyakan kepada Julianis gimana ini uang, bagaimana, siapa yang mengambil. Yang mengambil langsung adalah Pak Nuril dan Bu Eva Umpipa ya, sebagai tim untuk memberikan uang itu. Uang itu ada di dalam satu kamar besar. Iya. Uangnya masuk dalam kardus-kardus. Iya Pak. Apa betul kan maksudnya kardus pelanggaran? Iya, kardus ya banyak, saya nggak tahu pastinya ya, salah satunya mungkin ada gudang garam. Saudara nginap bersama suami saudara? Iya Pak. Apa kamarnya berdekatan dengan kamar terdakwa? Saudara masih ingat? Tidak. Tidak ingat. Saya lanjutkan kepada saudara saksi. Saksi. Izin majelis, lupa tadi ada satu pertanyaan. Itu dari uang-uang yang tadi itu kembali masih ada yang sisa kembali. Saya tidak tahu pasti Pak, kata suami memang ada sisanya yang saya tidak tahu Pak. Oh, ya, kembali kepada Pak Dadi. Saya ingatkan kepada saudara saksi, izin majelis untuk mengingatkan supaya tidak saling berkomunikasi. Saudara saksi Dadi Uno, saudara pernah kan periksa oleh penyidik KPK? Ya. Apakah dalam saudara periksa itu kemudian ikut dan tidak acara? Ya. Saudara memarap dan setiap halaman dan menandatangani di akhir. Apakah keterangan yang saudara berikan itu betul? Apakah dalam berikan keterangan saudara merasa ditekan baik fisik maupun mental? Tidak ada. Itu keterangan saudara sendiri ya. Saya lanjutkan. Saudara saksi Dadiono, saudara mantan kurir dari PT Anugrah. Betul? Ya. Kapan saudara bergabung dengan PT Anugrah atau Permegro?